Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kalgari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Sod ayat yang ke-61, yang artinya dalam bahasa Indonesia, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya 2 kali lipat di dalam neraka." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kalgari milik Allah, melanjutkan kajian minggu lalu dalam surat As-Saffat, di mana kita melihat bagaimana Allah menggambarkan orang-orang yang zalim di hari penghisaban atau hari perhitungan nanti. Maka dilanjutkan dalam surat yang berikutnya, yaitu surat As-Sad, juga ada ayat-ayat yang menggambarkan mereka. Di antaranya ayat yang kita kutip berikut ini, yang tadi kita kutip, yaitu di mana mereka saling bertengkar. Ya. Jadi mereka bertengkar, saling mengatakan bahwasanya salah satu pihak bahwa mereka yang menjerumuskan mereka ke dalam azab neraka ini, semoga mereka diberikan azab 2 kali lipat. Nah, ini kembali tema minggu lalu. Jadi jangan sampai ikut-ikutan, karena orang yang ikut-ikutan pun akan terbawa arus. Dan orang-orang yang ikut-ikutan tersebut meminta orang yang memimpin atau membawanya atau menjerumuskan mereka ke neraka untuk dihukum 2 kali lipat. Nah, ini seringkali disebutkan tema ini dalam Al-Quran, dalam beberapa surat lain. Jadi memang orang yang membawa atau menjerumuskan orang lain ke neraka akan mendapat hukuman 2 kali lipat, karena mereka juga tidak beriman, menjerumuskan orang lain ke dalam neraka, dan juga karena mereka sendiri. Ya, jadi 2 kali lipat, karena mereka dan juga karena mereka menjerumuskan orang lain. Tetapi ini tidak mengurangi hukuman orang yang terbawa arus. Jadi poinnya di sini kita harus bertanggung jawab. Kita semua akan dimintai tanggung jawab atas perbuatan kita. Kembali tema minggu lalu, kita harus benar-benar memahami ajaran agama kita. Kita juga harus tawadu, jangan sok tahu, ya, karena itu tadi, ya, bisa membawa orang lain terhadap neraka, atau kalau kita terbawa-bawa juga kita akan tetap dihukum. Nah, di ayat berikutnya, ayat ke-62 juga sangat menarik, di mana Allah SWT berfirman, dan orang-orang yang durhaka tersebut, orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak beriman, berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat atau hina?" Nah, ini dia, orang-orang yang ada di neraka ini tidak selalu orang-orang yang kelihatannya jahat atau orang-orang yang benar-benar jelas-jelas tidak beriman di dunia ini. Ada juga orang-orang yang sepertinya orang-orang yang beriman dan menganggap orang lain tidak beriman. Jadi mereka menganggap hal yang mereka pegang itu benar sekali dan yang lain salah. Nah, ini harus hati-hati kita sikap seperti ini. Menganggap orang lain salah dan kita paling benar dalam ajaran agama. Ini digambarkan di dalam Al-Quran, di mana mereka bertanya, kemana orang-orang yang kami anggap dulu orang-orang seperti hina, atau di sini disebutkan di ayat yang ke-62, orangnya dahulu dengan kami kita anggap sebagai orang-orang yang jahat atau terhinakan. Kemana mereka? Nah, justru mereka tersebutlah yang masuk, mereka yang dianggap mereka orang yang jahat dan hina di dunia ini, justru mereka lah yang masuk ke surga, dan mereka yang menganggap dirinya mereka benar, justru mereka yang masuk neraka. Gini kita harus hati-hati. Di sini yang kita bisa pelajari, jangan sampai menganggap diri kita paling benar, tapi kita harus memahami, tawadu, open minded terhadap orang lain yang berbeda pendapat, tapi jangan di lain pihak juga jangan terbawa-bawa. Karena kita justru apapun yang terjadi akan dimintai tanggung jawab. Karena kita mengikuti orang lain bukan berarti yang orang lain tersebut yang masuk neraka dan kita dibebaskan. Tidak, dua-duanya tetap masuk neraka karena dua-duanya salah. Yang membawa orang lain salah, juga yang melakukan kesalahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik penjaga dirahmati Allah melindungi kita dari hal tersebut,
Semoga Allah SWT menunjukkan kepada kita yang benar itu benar adanya dan kita dapat mengikutinya, dan yang salah, yang batil juga batil adanya sehingga kita dapat menjauhinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.